Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin pembahasan terbaru yang tidak kalah menariknya dari manga Baku Otop Jujutsu Kaisen. Di mana secara garis besar, terdapat dua buah topik pembahasan menarik yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu tentang penjelasan sederhana mengenai apa tujuan dari Kenjaku yang sebenarnya, serta apa fungsi dari Yuji Itadori di dalam rencana dari Kenjaku. Kedua, yaitu tentang sebuah teori menarik yang saat ini sedang banyak sekali dibicarakan di dalam komunitas Jujutsu Kaisen. Di mana sebagian besar pembaca dari manga JJK perlahan-lahan mulai berasumsi, yaitu bagaimana jika ternyata Yuji adalah ciptaan Kenjaku yang masih memiliki kaitan darah dengan Ryomen Sukuna, serta teknik kutukan kedua milik Sukuna adalah teknik kutukan milik Yuji yang dicuri oleh Sukuna. Mengingat pada episode animenya besok, Sukuna akan mengeluarkan teknik CT keduanya, yaitu teknik CT Open, untuk dapat mengalahkan Jogo yang merupakan seorang makhluk kutukan. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan tersebut, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada minggu ini, manga JJK lagi-lagi sedang libur selama 1 minggu penuh. Yang artinya, untuk dapat membaca chapter terbaru dari manga JJK, yaitu chapter yang ke-242, maka kita pun masih harus bersabar menunggu selama 1 minggu lagi. Jadi sebagai gantinya untuk dapat mengisi kekosongan, maka pada kesempatan yang sama ini, kami pun akan memberikan dan juga membuka satu buah topik pembahasan baru lagi tentang sebuah asumsi singkat yang bunyinya sebagai berikut. Yaitu, bagaimana jika ternyata legenda kisah hidup dari Sukuna di dalam dunia nyata yang menjelaskan bahwa Ryomen Sukuna terlahir sebagai anak kembar ataupun kembar siam, akhirnya diadaptasi oleh Gege Akutami ke dalam cerita dari manga Jujutsu Kaisen. Mengingat wujud fisik dari Sukuna era Heian sangatlah mendukung sekali dengan semua teori itu. Yaitu, Sukuna memiliki 4 tangan dan juga 2 wajah, sama seperti mumi dari Sukuna yang ditemukan di dunia nyata. Jika benar begitu, maka pada kesempatan ini, terdapat beberapa kemungkinan yang nantinya bisa saja terjadi. Di antaranya, apakah benar Yuji adalah saudara kembar yang dibunuh dan juga diserap kekuatannya oleh Ryomen Sukuna itu sendiri ketika berada di dalam janin? Karena seperti yang kita ketahui, di dalam dunia Jujutsu Kaisen, anak yang terlahir kembar adalah sebuah pertanda buruk atau dalam tanda kurung bad omen. Yang artinya, potensi dan juga perkembangan dari anak tersebut akan menjadi sedikit terhambat. Kurang lebih sama seperti apa yang terjadi kepada Mei dan juga Maki. Itulah yang menjadikan dasar pemikiran kenapa banyak sekali yang berpendapat bahwa Sukuna sudah lebih dulu membunuh Yuji atau menyegel di dalam janin, sebelum pada akhirnya jiwa dan juga tubuh dari Yuji bisa dibangkitkan kembali oleh Kenjaku melalui beberapa percobaannya. Sederhananya, dengan cara menyegel atau membunuh saudara kembarnya sendiri, maka secara otomatis Sukuna pasti bisa mendapatkan CT dan juga CE dari kembarannya tersebut. Dengan begitu, maka tidak heran jika saat ini Sukuna memiliki 2 buah teknik bawaan yang berbeda. Yang pertama adalah teknik CT Dismantle dan juga Cliff, serta yang kedua adalah teknik CT Open. Nah, sebenarnya pembahasan seperti ini sudah pernah kami singgung secara singkat pada waktu 1 bulan yang lalu. Namun, karena keterbatasan durasi, maka gambaran lanjutannya akan kami bahas di dalam satu video ini. Mengingat secara umum, topik mengenai Yuji yang memiliki kemampuan CT Open di dalam manga JJK ini kembali menjadi pembahasan panas akibat pada anime episode yang ke-16 besok, Yuji yang saat itu tubuhnya sudah diambil alih oleh Sukuna akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya ketika dirinya bertarung 1 lawan 1 melawan makhluk kutukan yang bernama Jogo. Di mana secara garis besar, gambaran CT kedua dari Sukuna tersebut dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan cerita berikut. Sederhananya, tepat ketika Jogo saat itu sudah mengeluarkan CT maksimum meteornya untuk dapat mengalahkan Sukuna, maka di saat yang bersamaan, Sukuna pun mampu menghindari serangan terkuat dari Jogo tersebut dengan menggunakan kemampuan kutukan miliknya. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Sukuna pun seketika langsung berkata seperti ini kepada Jogo yang saat itu masih nampak sangat kebingungan. "Woi, karena saat ini pertempuran kita menjadi semakin menyenangkan, maka aku pun akan mengikuti dan bertarung dengan menggunakan kekuatanmu." Nah, di momen itulah, Sukuna pun langsung menepakkan kedua tangannya sambil berkata seperti ini. "Open." Melihat hal itu di depan matanya, Jogo pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka
bahwa Sukuna mampu menggunakan teknik kutukan api untuk bertarung melawannya. Padahal selama ini yang mereka ketahui, teknik CT milik Sukuna adalah teknik dismantle. Berdasarkan hal itu, maka Sukuna pun akhirnya langsung merespon semua pertanyaan dari Jogo barusan dengan berkata seperti ini. Aku pikir makhluk kutukan sepertimu pasti bisa tahu mengenai semua kekuatan kutukan milikku. Tapi nampaknya hal itu justru malah berbanding terbalik. Karena kenyataannya kau ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, untuk mempercepat pertarungan ini, maka mari kita selesaikan duel kita menggunakan kekuatan api atau fire power. Nah, mulai dari sanalah, teknik CT kedua dari Sukuna akhirnya kembali diperlihatkan. Di mana pada panel berikutnya, Sukuna tanpa pikir panjang langsung menembakkan satu buah teknik panah apinya menuju ke arah Jogo. Hingga pada akhirnya Jogo pun bisa mati secara permanen akibat terkena serangan tersebut. Tidak hanya itu, karena kenyataannya dampak serangan dari Sukuna tersebut sangatlah besar sekali sampai membuat sebagian besar kota Shibuya ikut menjadi terbakar juga. Tentu saja untuk lebih jelasnya, maka kalian pun wajib menyaksikan episode anime terbarunya besok. Supaya kita semua dapat membayangkan mengenai seperti apakah jadinya jika Yuji ternyata mampu memiliki kemampuan CT-nya sendiri, yaitu teknik CT Open. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu apakah motif utama dari seorang Kenjaku dan siapakah musuh yang sebenarnya di dalam manga Jujutsu Kaisen ini. Nah, jawaban atas pertanyaan itu sangatlah sederhana sekali. Karena pada dasarnya, Kenjaku sendiri sudah sempat menjelaskan semua hal itu pada chapter 238. Di mana di dalam dialognya, Kenjaku pun langsung berkata seperti ini ketika ditanya oleh Hazenoki. Dengar, pertandingan dari Cooling Games ini akan selesai ketika para peserta yang ada di dalamnya, termasuk Sukuna dan juga para penyihir lain, sudah mati secara permanen akibat bertarung satu sama lain. Karena dengan matinya para peserta, maka secara otomatis Binding Vow yang telah aku buat seketika akan tertrigger. Di mana pada akhirnya semua manusia yang ada di negara Jepang akan melakukan sebuah asimilasi atau bergabung menjadi satu buah entitas baru, yaitu wujud dari Master Tengen yang baru. Intinya, tujuan dari Kenjaku adalah untuk menciptakan makhluk terkuat menurut versinya sendiri dengan cara melakukan Binding Vow. Di mana untuk mewujudkan hal itu, maka Kenjaku harus membuat semua peserta dari Cooling Game ini mati secara permanen. Nah, pertanyaannya, jika Sukuna adalah counter atau musuh alami dari Gojo Satoru, lalu apakah Kenjaku adalah counter dari Sukuna alias musuh alami dari seorang Sukuna? Mengingat sebagai seorang penyihir yang sangat jenius, Kenjaku pasti sudah menyiapkan sebuah rencana menggunakan tubuh dari Yuji. Apalagi Kenjaku pun sangat percaya diri dengan kemampuan dari Yuji, serta menganggap bahwa Yuji adalah anak yang sangat spesial. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.